Seven Hearts Beat. Kisah dimulai di dalam game MMORPG Union. Beberapa pemain membahas tentang party terkuat bernama Subaru yang memiliki anggota dengan kemampuan tak biasa. Mereka bahkan mengambil quest super sulit dengan mengalahkan monster malapetaka. Berdasarkan rumor yang beredar, anggota Subaru di dunia nyata adalah sekumpulan anak SD. Sementara itu, di markas Subaru, Asahi menyebutkan tantangan terbaru bernama Misteri Kegelapan yang memiliki bos luar biasa. Cliff tidak setuju, karena monster malapetaka yang disebut sangat hebat, dapat mereka kalahkan dengan mudah. Satsuki yang diam-diam mengumpulkan informasi, kemudian memberitahu bahwa bos quest itu sangat kuat, dan belum ada party yang bisa menyelesaikannya. Akhirnya, setelah membahas ini itu, Haruto yang merupakan pemimpin Subaru, setuju untuk mencoba quest tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah pergi ke sana, ternyata ada banyak party yang juga mengincar quest misteri kegelapan. Suki Nozomi dan juga Cliff melihat-lihat lapak yang ada di sekitar wilayah itu dan menyadari kalau Haruto dan juga Asahi belum terlihat. Satsuki memutuskan pergi untuk mencari dan menemukan keduanya yang sedang berada di dalam hutan. Satsuki berniat menghampiri keduanya, namun Asahi sepertinya hendak berbicara sesuatu yang serius dengan Haruto. Dia akhirnya memutuskan bersembunyi di balik pohon dan tertegun saat mendengar apa yang dibicarakan oleh keduanya. Setelah itu mereka semua pun berkumpul untuk memasuki goa. Cliff menyadari perubahan yang terjadi pada Satsuki dan menduga kalau gadis itu ketakutan. Namun Satsuki menyangkalnya lalu berjalan lebih cepat. Mereka kemudian memasuki goa semakin dalam dan bertemu dengan monster pertama yang menghadang. Masing-masing anggota melancarkan serangan dan mengalahkan monster tersebut tanpa kesulitan. Takanori memuji kemampuan propet yang dimiliki oleh Asahi, karena dengan melihat masa depan, mereka dapat menghindari perangkap dengan mudah. Meski banyak party lain yang mengincarnya, Asahi memberitahu dia hanya akan menggunakan kekuatannya untuk Subaru. Takanori menegaskan, jika ada yang berani merebut Asahi, mereka pasti akan mengalahkan bosnya. Meski begitu Satsuki sama sekali tidak ikut berkomentar dan menjadi satu-satunya anggota yang terlihat kesal. Setelahnya mereka terus melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan bos terakhir yang ada di quest misteri kegelapan. Dengan kemampuan melihat masa depannya, Asahi memprediksi serangan yang akan dilancarkan monster dan mengarahkan teman-temannya untuk bergerak. Namun kekuatan monster yang mereka hadapi sangat dahsyat, sehingga satu persatu dari mereka mulai kewalahan. Haruto berlari untuk melindungi Nozomi yang nyaris terkena serangan dan terlempar. Melihat Haruto tidak berdaya, dan monster itu kembali melepaskan serangan, Asahi pun berlari untuk melindunginya dan menerima serangan tersebut, yang kemudian menewaskannya dalam game sekaligus di dunia nyata. Para anggota Subaru logout dari Union untuk berkumpul mendatangi pemakaman Asahi. Beberapa dari mereka menyalahkan Haruto sebagai pemimpin Subaru, karena terburu-buru memutuskan pergi ke quest tersebut. Beberapa anggota yang lain mengingatkan bahwa mereka telah sepakat untuk melakukannya bersama-sama. Nozomi, Takanori dan juga Satsuki sudah berada di rumah Asahi dan mendengar orang-orang berbicara bahwa menurut pemeriksaan, Asahi meninggal karena gagal jantung dan karena kasus kematian itu pihak kepolisian menangguhkan layanan game tersebut. Ketiganya pun keluar dari rumah Asahi dan melihat Haruto berdiri di tengah jalan. Takanori sangat marah dan mendorong Haruto lalu menyebutnya telah membunuh Asahi. 6 tahun kemudian, Haruto dihubungi oleh beberapa temannya untuk membentuk party mengikuti event game bernama Reunion. Dia diberitahu bahwa akun Union dan juga Reunion sama, namun Haruto menolak dan memberitahu bahwa dia sudah berhenti memainkan game tersebut. Haruto pun mematikan panggilan itu dan berjalan keluar kamar. Karena Haruna melihat Haruto yang telah bangun pagi di hari liburan musim panas, Haruna menawarkan diri untuk membuat sarapan untuk kakaknya tersebut. Sementara Haruto menyalakan TV yang menampilkan berita tentang game Reunion. Pembawa berita.
Itu menjelaskan bahwa hanya orang berkemampuan khusus yang disebut sense yang diperbolehkan untuk memainkan game tersebut. Mereka akan memulai pemeriksaan ketat untuk menilai kapasitas pemain yang terkait dengan sense. Haruto mematikan TV dan kembali ke kamarnya. Ponselnya menerima pesan dari temannya yang masih berusaha membujuknya bergabung. Akhirnya Haruto menggunakan perangkatnya dan juga suara pemandu menjelaskan instruksi penghubungan akun Union kepada Reunion. Sesampainya di sana, Haruto bertemu dengan kedua temannya. Mereka mulai menjelajah memasuki goa dan mengalahkan monster untuk menyelesaikan. Tiba-tiba, gua itu berubah menjadi ruangan yang di ujung ruangan ada sebuah peti. Haruto membuka peti itu dan tertegun saat melihat Asahi ada di sana. Haruto merasa kalau sosok Asahi yang ada di hadapannya palsu. Namun Asahi malah mengira kalau dia sedang melakukan permainan berubah wujud seperti yang dilakukan oleh Cliff. Kedua teman yang datang bersama Asahi kemudian pergi untuk melaporkan kepada guild. Di luar goa, para pemain lain yang berkumpul sepertinya juga heran dengan kemunculan Asahi. Haruto membawa Asahi pergi dari sana dan menanyakan tempat Asahi login ke dalam game. Asahi menjelaskan dia login dari kamarnya seperti biasa. Haruto menanyakan keberadaan Asahi selama 6 tahun terakhir dan apa yang dia lakukan. Namun, Asahi tampak bingung dan memberitahu bahwa mereka baru saja bermain kemarin. Dia kemudian menceritakan hal yang dilakukannya bersama Nozomi di kolam pemandian. Haruto ingat, dan itu adalah pembicaraan mereka 6 tahun yang lalu. Sebelum pergi ke quest misteri ke-8, Asahi memberitahu saat ini adalah tahun 2034. Namun Haruto mengatakan bahwa saat ini adalah tahun 2040. Asahi mengeceknya dan menganggap kalau itu adalah bug dan juga menu logoutnya tidak dapat digunakan. Haruto kemudian mencoba menghubungi operator dan memberitahunya bahwa akun Asahi tidak terdaftar. Gadis itu menanyakan keberadaan anggota Subaru yang lain. Haruto mengatakan dia tidak tahu karena keadaan sudah berbeda. Saat dia memberitahu bahwa 6 tahun yang lalu Asahi sudah tewas, gadis itu malah tertawa. Tiba-tiba sekelompok orang muncul dan menyebut rumor kematian Asahi adalah kebohongan. Merasa Haruto tidak mengenali pemain tersebut. Asahi menjelaskan dia adalah Lenovich yang pernah dibunuh oleh Haruto karena mengganggu. Namun sayangnya, Haruto tidak ingat sama sekali. Lenovich mengajak Asahi untuk bergabung ke partinya, yang kemudian ditolak karena dirinya sudah memiliki Subaru. Lenovich menyatakan Subaru sudah tidak ada. Lalu Asahi meminta Haruto memberinya penjelasan. Tapi Lenovich telah memulai serangannya. Melihat Haruto terjatuh dan menerima pukulannya, membuat Leonovi tertawa senang dan menyebut Haruto telah kehilangan sense-nya. Dia mengatakan akan membuat Haruto game over agar Asahi bergabung dengan partinya. Lenovich kembali melancarkan serangan. Asahi langsung menyuruh Haruto menunduk. Saat Lenovich berniat menendangnya, Asahi ikut melepaskan beberapa tembakan dan membuat Lenovich bergerak mundur. Lenovich menawarkan keduanya bersujud untuk meminta maaf jika ingin memohon pengampunan dan bergabung ke dalam partinya. Sontak itu Takanori tiba-tiba datang dengan memunculkan teleportasi sense-nya. Dia melepaskan pukulan yang langsung membuat Lenovich telanjang dan membuatnya mundur. Takanori mengejek Haruto yang telah kehilangan sense-nya dan merasa senang karena bisa melihat Asahi lagi. Setelah menjelaskan kondisinya, Asahi pun lega karena Takanori tidak meragukannya. Dia mengajak Takanori dan juga Haruto untuk bertarung bersama, seperti yang biasa mereka lakukan. Namun Takanori menolak dan mengatakan dirinya tidak membutuhkan Haruto. Haruto mencoba menjelaskan bahwa kemunculan Asahi adalah sesuatu yang janggal. Takanori tidak peduli, karena yang terpenting saat ini, Asahi berdiri di hadapannya. Asahi mengatakan, jika Haruto tidak bergabung, maka dia juga tidak bisa ikut dengan Takanori. Takanori memutuskan pergi dan memberitahu kalau dirinya akan selalu datang jika Asahi membutuhkannya. Asahi sedih karena Takanori sangat berbeda dari yang dikenalnya. Haruto memberitahu bahwa Subaru sudah tidak ada sejak 6 tahun yang lalu. Mereka gagal dalam quest. Meski begitu Asahi mengatakan mereka hanya perlu membentuk Subaru kembali. Haruto kemudian log out dari game dan mendapati Satsuki yang mengunjunginya. Dia menjelaskan kejadian yang terjadi di reunion.
dan keduanya pergi ke dalam game untuk bertemu dengan Asahi. Saat melihatnya, Satsuki menyadari kemiripan sosok itu dengan Asahi. Dia kemudian menjelaskan apa yang terjadi 6 tahun yang lalu, dan menganggap kalau Asahi adalah bug yang dapat hilang kapanpun. Saat itu kelompok party lain tiba-tiba mengepung mereka, dan berniat merebut Asahi, namun Satsuki mengalahkan semuanya tanpa ampun, dan mengajak keduanya ke markas. Sesampainya di sana, Satsuki menyadari tempat itu masih sama seperti dulu. Haruto pun pergi ke gua dan merenungkan apa yang harus dilakukannya. Dia melihat seorang gadis yang memperkenalkan diri dengan nama Elysia, yang memiliki sens membaca pikiran. Elysia mengungkapkan kedatangannya tidak berniat untuk menyerang. Dia memberitahu kalau kuil besar telah bergerak untuk membangkitkan sens Asahi. Elysia meminta Haruto untuk melindungi Asahi dan menghadapi masa lalunya. Haruto pun kembali ke markas. Dan mendengar perdebatan Satsuki dan juga Asahi, Satsuki menyuruh Asahi pergi karena dia hanya akan membingungkan Haruto. Namun, Asahi bersikeras memberitahu alasan dia tidak bisa lockout karena bug, dan dia bukan hantu ataupun NPC. Satsuki memberitahu bahwa Asahi hanyalah keberadaan dari data yang tersisa. Dia memberitahu kematian Asahi telah mengubah Haruto dan membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Saat keduanya terus berdebat, Haruto muncul dan meminta keduanya berhenti. Dia kemudian memutuskan untuk lockout dan keluar dari sana. Di rumahnya Satsuki datang untuk meminta maaf dan menunjukkan cincin yang dimiliki para anggota Subaru. Tiba-tiba Haruto teringat sesuatu dan berlari ke makam Asahi. Dia menggali tanah untuk menemukan cincin miliknya yang dikuburkan di sana. Haruto menjelaskan sebelum quest terakhir mereka, dia dan juga Asahi sempat berjanji untuk bertukar cincin di dunia nyata. Namun karena Asahi meninggal mereka tidak bisa melakukannya, Haruto pun memutuskan kembali ke game untuk membantu Asahi. Satsuki setuju, dan mereka akan pergi ke reunion bersama. Saat keduanya hendak pulang, Satsuki melihat buket bunga. Dia menduga seseorang telah berkunjung sebelum dirinya. Di kejauhan, Takanori berdiri, dan dialah yang membawa bunga tersebut. Keesokan harinya, Haruto dan juga Asahi bertarung di dalam game untuk mengalahkan pohon sihir, untuk mendapatkan getahnya. Setelah bekerja sama dan saling menyerang, Asahi pun berhasil mendapatkan kristal getah pohon tersebut. Haruto berlari mengecek Asahi yang tercebur ke sungai. Dia lega karena Asahi tidak terluka sedikit pun, namun tiba-tiba sekelompok pemain muncul. Haruto langsung berlari memeluk Asahi untuk menutupi tubuh gadis itu. Setelah para pemain pergi, Asahi mengungkit bahwa selama ini Haruto tidak pernah keberatan melihat dirinya tanpa pakaian. Asahi memeluk Haruto dari belakang dan mengungkapkan keinginannya untuk melihat kedua orang tuanya dan bertemu dengan semua orang di dunia nyata. Dia sudah mencoba lockout berkali-kali, namun tetap tidak bisa keluar dari game. Haruto pun menggenggam tangan Asahi dan menenangkannya. Dia memberitahu dirinya pasti akan melakukan sesuatu. Keduanya kemudian pergi ke pandai besi untuk membuat cincin Subaru dari kristal getah pohon sihir. Asahi berniat memberikan cincin itu kepada Haruto, namun Haruto malah memasangkannya ke jari Asahi. Mereka kemudian pergi ke air mancur untuk menemui Satsuki yang telah menunggu. Asahi menunjukkan cincin yang baru dibuatnya dan memberitahu kalau Haruto yang memasangkannya. Merasa cemburu, Satsuki pun langsung pergi ke hutan untuk mendapatkan kristal getah pohon sihir dan membuat cincin juga. Tidak lama kemudian, dia bergabung dengan Asahi dan juga Haruto dan menunjukkan cincin yang dibuatnya. Satsuki memberi isyarat kepada Haruto untuk memasangkannya, namun Haruto malah menatapnya tidak mengerti. Akhirnya Satsuki pun memakai cincinnya sendiri. Setelahnya, Haruto mengajak keduanya pergi ke tempat terakhir Subaru untuk membangkitkan ingatan Asahi yang hilang. Tiba-tiba Asahi terkejut merasakan keberadaan seseorang di sana. Namun Satsuki dan juga Haruto tidak melihat siapapun. Haruto menoleh, kemudian melihat Elisa yang menghilang dan memunculkan monster yang mereka lawan 6 tahun yang lalu. Monster itu menghancurkan jalan keluar, sehingga Asahi memutuskan kalau mereka harus bertarung melawannya. Namun Satsuki mengatakan
Mereka tidak akan menang tanpa kemampuan Prophet Asahi. Monster itu melancarkan serangan ke arah mereka. Satsuki pun memutuskan menggunakan kekuatannya dan menerjangkan serangannya. Akan tetapi, monster itu tetap berdiri dan kembali menyerang mereka. Satsuki terjatuh, dan saat dia menerima serangan yang membuat kakinya tidak bisa bergerak, Haruto berniat menolongnya. Namun monster itu juga menyerangnya. Dia meminta Asahi pergi, namun gadis itu menembak monster tersebut tanpa henti. Saat Asahi terpojok, Haruto melihat cincin Subaru yang tergeletak di sana. Dia memakai cincin itu dan mendapatkan sensenya kembali. Haruto pun bangkit, melancarkan serangan dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Asahi langsung memeluk Haruto karena mereka berhasil menang. Satsuki mengakui bahwa kekuatan yang digunakan oleh Asahi adalah Prophet Art, sehingga dia menarik kata-katanya dan mengatakan bahwa Asahi masih hidup. Dia dan juga Haruto berjanji akan membuat Asahi lockout dan kembali ke dunia nyata. Mereka kemudian keluar dari goa dan memikirkan cara untuk memanggil Nozomi dan juga Cliff. Satsuki melihat pecahan kristal merah terjatuh ke arah Asahi dan menduganya sebagai item hadiah karena mereka telah berhasil mengalahkan monster. Namun tiba-tiba Asahi terjatuh lemas. Dia melihat kilasan-kilasan yang menduganya kalau itu adalah bagian dari ingatan 6 tahunnya. Ketiganya pergi ke penginapan dan disambut oleh para pemain yang menatap mereka dengan aneh. Sesampainya di kamar, Satsuki memanggil roh bunga yang memberitahukan informasi bahwa kabar mereka telah mengalahkan monster di quest itu telah tersebar. Merasa aneh karena kabar tersebut menyebar terlalu cepat ke seluruh pemain, Satsuki menduga ada seseorang yang sudah menyebarkannya. Haruto menanyakan tentang kilasan yang dilihat oleh Asahi, yang kemungkinan pernah dilihat oleh gadis itu di suatu tempat. Namun Asahi mengatakan dia tidak tahu apapun, terutama fasilitas modern yang muncul dalam kilasan terakhir. Ketiganya kemudian pergi untuk menemui informan yang bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan Cliff dan juga Nozomi. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan Letos yang merupakan ketua Saturn Cross. Letos menyuruh mereka untuk menyerahkan Asahi dan meminta Haruto serta Satsuki bergabung dengannya. Beberapa anak panah dilesatkan dari Angelus yang merupakan pemimpin dari Brill Society. Dia menyuruh Letos menyingkir karena dirinya perlu membicarakan sesuatu dengan Haruto. Setelahnya Angelus mendekati Haruto dan meminta ketiganya masuk ke dalam perlindungannya. Dia menjelaskan kalau para guild yang ada di sana berniat mengincar Asahi, dan hal itu akan mengganggu keseimbangan reunion. Namun Asahi menolak karena mereka adalah Subaru. Akhirnya Angelus pergi dan memberitahu akan membunuh ketiganya jika mengganggu keseimbangan dunia. Setelahnya Haruto dan juga Satsuki kembali ke dunia nyata. Haruto meminta bantuan Satsuki untuk menemaninya mencari mesin baru sehingga mereka dapat memperdalam reunion. Saat mereka sudah mendapatkannya, Satsuki berniat pulang, namun Haruto mengajak Satsuki makan siang bersama. Haruto menceritakan dia mencoba mengirim email ke alamat Cliff, namun semuanya error. Satsuki memberitahu kalau Cliff pindah ke luar negeri, sementara Nozomi pergi ke sekolah yang berbeda. Satsuki menyarankan untuk melaporkan kemunculan Asahi di dalam game kepada polisi. Namun, Haruto meyakini laporan mereka tidak akan mendapatkan tanggapan jika tidak ada bukti. Satsuki kembali mengusulkan untuk memberitahukan orang tua Asahi, tetapi Haruto merasa gagasan itu tidak tepat. Satsuki merasa kalau Haruto hanya ingin menyimpan Asahi untuk dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian mereka kembali berkumpul dengan Asahi di dalam game. Haruto kemudian menanyakan, apakah Asahi ingat tempat pertama di mana dia mendapatkan kekuatan Prophet Art-nya. Asahi mengingatnya dan menyebutnya menara surga. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke menara tersebut. Di dalam, sosok monster elang berkepala dua muncul dan menghadang mereka. Dengan menggunakan cambuknya, Satsuki mengalahkan monster tersebut dalam sekali serangan. Di ruangan berikutnya, mereka berhadapan dengan bos. Ketiganya bekerja sama untuk melancarkan serangan ke arah monster tersebut.
Tiba-tiba sesuatu yang bergerak dari arah bawah dan menarik Satsuki. Haruto meminta Asahi melindung Satsuki, sementara dia menebaskan serangan dan berhasil mengalahkan monster ketiganya. Kemudian mereka mencapai puncak menara dan melihat pemandangan dari ketinggian. Karena sudah menyelesaikan tempat itu, Asahi mengajak keduanya kembali dengan item teleportasi. Namun Asahi menemukan sebuah item yang tidak dikenalinya. Saat dia melihat item itu, Asahi merasa kalau dia merindukan masa lalu. Tiba-tiba Takanori muncul dan merebut item itu dari tangan Asahi. Dia mengatakan sense ilahilah yang memberitahu benda itu berbahaya. Takanori menduga kalau Haruto berencana membunuh Asahi. Dia kemudian menggunakan sense solitude untuk membuat area di sekitar mereka menjadi hitam dan memisahkan diri dari yang lain. Haruto dan juga Takanori pun saling menerjangkan serangan satu sama lain. Takanori mengatakan sense ilahinya yang mengatakan bahwa Asahi masih hidup, dan karena dia tidak bisa lock out, Takanori akan mengorbankan hidupnya untuk berada di dalam game dan menemani Asahi. Haruto memberitahu mereka harus membentuk Subaru untuk membuat Asahi tersenyum. Takanori mengatakan dia tidak lagi membutuhkan Subaru. Saat keduanya saling serang dan berbenturan, solitude yang diciptakan oleh Takanori pun runtuh. Asahi kemudian menodongkan pistol ke arah Takanori dan mengatakan kalau dia tidak akan pernah memaafkan Takanori jika menyakiti Haruto. Dia kemudian menanyakan keberadaan Cliff dan juga Nozomi. Haruto mengatakan keduanya tidak berada dalam jangkauannya. Satsuki meminta Takanori berhenti. Namun Takanori mengingatkan dirinya dan juga Satsuki adalah mitra dalam kejahatan. Sesaat sebelum pergi, Takanori menegaskan Subaru tidak akan pernah terbentuk lagi. Haruto pun mengajak keduanya kembali, namun Satsuki menolak dan memutuskan untuk lock out. Keesokan harinya di penginapan, Asahi mengatakan kalau Satsuki akan terlambat dan menyuruh dia dan juga Haruto pergi lebih dulu. Di perjalanan, mereka melihat tempat teleportasi dan Haruto menyatakan untuk pergi ke bagian utara benua Noachis. Setibanya di sana, keduanya pun mendarat di desa yang sepi. Asahi melihat tempat pemandian air panas dan mengajak Haruto ke sana. Namun dia mengingatkan tujuan awal. Mereka pergi ke sana, Haruto dan juga Asahi mendatangi seorang wanita dan mencari tahu seorang pemain bernama Cliff. Namun informasi yang ditunjukkan adalah seorang pemain bernama Cliff yang berbeda. Asahi mencoba bertanya tentang Nozomi. Wanita itu mengatakan tidak ada pemain bernama Nozomi yang terdaftar di benua Noachis, dan jika ingin mencari di benua lain, mereka harus pergi ke sana. Tidak lama kemudian, Satsuki akhirnya tiba di sana. Asahi mengungkapkan kekhawatirannya karena Satsuki bertingkah aneh. Satsuki menjelaskan dirinya terlambat karena mimpi buruk. Ketiganya pun melanjutkan perjalanan, dan saat diberitahu, mereka harus pergi ke benua lain untuk mencari Cliff dan juga Nozomi. Satsuki pun mengungkapkan kesulitan untuk menemukan tempat teleportasi yang bisa mengirim ketiganya ke benua lain. Haruto juga mengingatkan bahwa mereka masih akan menemui resiko berpapasan dengan orang-orang yang mengincar Asahi. Saat jalanan yang mereka lalui semakin berkabut, Satsuki mengecek di menu reunion dan memberitahu bahwa kabut itu adalah jebakan sihir. Dia mendeteksi ada 100 orang yang sedang bergerak ke arah mereka. Haruto merasa aneh karena dia tidak merasakan orang-orang itu dengan sense bertarungnya. Satsuki meyakini mereka telah merendam hawa keberadaan dan menyadari bahwa kabut itu adalah sihir yang rumit. Tiba-tiba Angelus muncul di hadapan Satsuki dan memberitahu kalau dia tidak mengincarnya. Sementara itu, Haruto memanggil-manggil Satsuki dan menyadari bahwa dirinya telah terpisah. Letos dan juga Brill Society muncul dan meyakini bahwa kedua guild itu bekerja sama untuk menyergap mereka. Namun Letos memberitahu bahwa selain kedua guildnya, dia juga telah membentuk aliansi dengan Illuminati yang merupakan guild Takanori. Di sisi lain, Angelus melemparkan message card yang dikirim oleh Takanori untuk Satsuki. Dia kemudian mengetahui bahwa semua ini adalah ulah Takanori. Satsuki memutar pesan tersebut dan menyadari bahwa Takanori mengetahui perasaannya kepada Haruto. Dia meminta Satsuki kembali ke dunia nyata
dan berbahagia dengan Haruto, sementara dirinya juga akan berbahagia bersama Asahi di dalam reunion. Namun Satsuki menolak dan langsung menggunakan sihirnya untuk menyerang Angelus. Di sisi lain, Haruto juga telah memulai pertarungannya bersama Letos. Tiba-tiba, Elysia muncul dan menembakkan panah ke bahu Letos yang melumpuhkan sensenya. Dia melesatkan panah sekali lagi untuk melumpuhkan sens seluruh pasukan Letos dan mengajak Haruto bergegas mencari Asahi. Sementara itu, Asahi mencoba membujuk Takanori untuk membentuk Subaru kembali. Namun, penolakan Takanori masih tidak berubah. Dia kemudian mengurung Asahi dan terpaksa membuatnya pingsan untuk membawa gadis itu ke tempatnya. Tiba-tiba, pasukan Angelus mengambil Asahi dan membawanya pergi. Beberapa hari kemudian, Letos bersama Angelus mengumumkan kepada seluruh pemain reunion bahwa Southern Cross dan juga Brille Socie telah bergabung menjadi Divine dan berhasil mendapatkan Prophet Art. Mereka menghimpun para pemain bersatu untuk menciptakan tatanan baru reunion. Di penginapan Haruto berniat pergi seorang diri untuk menyelamat Asahi. Dia mengatakan, jika dirinya terkena game over, maka Satsuki dan juga Takanori harus bekerja sama untuk menyelamatkan Asahi. Jika dirinya sudah tidak ada, Takanori pasti bersedia membantu. Setelah mengingat masa lalunya bersama Subaru, Satsuki mendatangi Takanori. Dia memberitahu bahwa Haruto telah pergi menyelamatkan Asahi seorang diri. Namun bagi Takanori itu adalah keuntungan baginya. Jika Haruto kalah dan meninggalkan reunion, maka tidak ada yang menghalangi Satsuki untuk bersama dengan Haruto di dunia nyata. Begitu juga dengan dirinya yang dapat bersama Asahi tanpa ada Haruto yang menghalangi. Meski begitu, Satsuki mengatakan dia akan menyelamatkan keduanya. Karena Asahi adalah seorang teman yang sudah dikenalnya lebih lama dari Haruto dan juga Takanori. Satsuki memberitahu mimpinya adalah saat Asahi berada di sisinya dan juga Haruto bersamanya. Jika Takanori tidak ingin membantunya, maka urusannya bersama Takanori telah selesai dan dia akan pergi sendiri agar Haruto tidak tersingkir dari reunion, sekaligus membuat masalah untuk Takanori. Sementara itu di pertarungan, meski telah mengalahkan banyak pasukan Divine, pasukan yang masih harus dihadapi oleh Haruto juga masih banyak. Seolah tidak berkurang sama sekali, seorang pasukan meminta Haruto menyerah dan mengatakan kalau Divine hanya akan menggunakan kekuatan Asahi untuk membawa perdamaian. Namun Haruto menolak, dan saat dia berniat menyerang kembali, beberapa rantai muncul mengikatnya di udara. Rantai itu semakin menjerat lehernya. Namun seketika, tiba-tiba sihir cahaya menerjang dan menghancurkan rantai yang menjerat Haruto. Rupanya itu adalah perpaduan kekuatan Takanori dan juga Satsuki yang kemudian mendarat di dekatnya. Takanori bertanya, sisa pasukan yang masih harus mereka kalahkan? Haruto memberitahu kalau dia sudah menghabisi sebagian dan menyisakan 15 pasukan. Dengan kekuatan masing-masing, keduanya pun menerjangkan serangan ke arah musuh. Tidak lama kemudian seluruh pasukan telah diberantas habis. Mereka bertiga memasuki ruangan dan Satsuki berkomentar bahwa ruangan itu telah dipasangi permata untuk mengekang roh, sehingga dirinya tidak bisa mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Letos mengejek ketiganya yang bekerja sama untuk menyerang Divine. Begitu Takanori melihat Angelus yang menggendong Asahi yang tidak sadarkan diri. Dia langsung menerjang dan menyuruh Angelus untuk menyingkirkan tangannya dari Asahi. Namun beberapa kali melancarkan serangan, Takanori kesusahan dan tidak ada satu serangan yang mampu menjangkau Angelus. Dia kemudian ditahan dan menyadari bahwa Angelus mengendalikan kesadaran Asahi untuk memaksanya menggunakan Prophet Art. Haruto mencoba maju menyerang, namun Letos menghalau serangannya tanpa kesulitan. Satsuki panik begitu merasakan sens bertarung Haruto yang melemah. Dia kemudian mencoba membangunkan Asahi dan memanggilnya berkali-kali. Angelus memberitahu panggilan itu tidak akan berguna, karena dia sudah mencuci otak Asahi. Pasukan Angelus menggunakan kekuatannya dan menjatuhkan Satsuki dengan serangan es. Satsuki mengingat masa lalunya bersama Asahi dan berusaha untuk bangkit menggunakan kekuatannya. Dia pun memanggil Raja Roh dan mengalahkan seluruh pasukan Divine yang tersisa. Angelus dan juga Letos
menyadari kalau saat ini mereka telah tersudutkan. Namun Angelus masih memiliki rencana terakhir. Dia menusukkan tangannya ke tubuh Letos dan mengubahnya menjadi makhluk buas. Haruto dan juga Takanori langsung terpental begitu terkena serangan tersebut. Saat itu Asahi telah terlepas dari kendali Angelus dan meyakinkan ketiganya akan menang dalam pertarungan tersebut. Haruto, Satsuki, dan juga Takanori menggabungkan kekuatan yang kemudian menembas Letos dan berhasil mengalahkannya. Satsuki pun melesat dengan kekuatannya mendekati Asahi, begitu juga dengan Haruto dan juga Takanori. Menggunakan sihir rohnya, Satsuki membakar Angelus dan juga membuatnya game over. Asahi menerima item miliknya yang sempat diambil oleh Takanori. Saat dia menggenggam item tersebut, kilasan ingatan kembali muncul. Namun tidak ada satupun dari mereka yang memahaminya. Setelahnya Asahi melihat Takanori yang rupanya selama ini menyimpan cincin Subaru sebagai kalung. Dia mengajak Takanori untuk membentuk Subaru, namun Takanori tetap menolak dan meminta Haruto untuk tidak mati karena permasalahan mereka belum selesai. Ketika Takanori pergi, Haruto melihat Satsuki dan juga Asahi yang membahas. Mereka berdua adalah saingan. Namun baik Asahi maupun Satsuki menolak memberitahu Haruto, karena itu adalah rahasia mereka. Beberapa hari kemudian, Haruto, Asahi, dan juga Satsuki meminta bantuan Alwida untuk membawa mereka menuju Lost Pentagon untuk mencari sebuah pedang. Alwida membenarkan keberadaan pedang yang dicari oleh Haruto dan memberitahu kalau pedang itu tertancap di dasar laut dan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Setelah berlayar beberapa saat, mereka akhirnya tiba di Lost Pentagon yang merupakan wilayah perairan berkabut. Alwida mengatakan, Lost Pentagon juga dikenal sebagai daerah tanpa kehidupan. Ketiganya kemudian turun ke Sekoci untuk menyelam ke dasar laut, namun karena mereka memiliki keterbatasan waktu untuk berada di dalam air. Haruto mengajak Satsuki dan juga Asahi naik ke Sekoci. Asahi menunjuk suatu arah dan memberitahu kalau dirinya merasakan sesuatu di sana. Meski Haruto meragukan petunjuk Asahi, tanpa dasar mereka bertiga tetap menyelam kembali ke dasar laut. Di sana sebuah pedang tertancap di antara retakan bawah laut. Asahi menduga kalau itu adalah pedang Pleiades yang mereka cari. Satsuki ragu dan menduga kalau pedang itu hanya memiliki desain yang sama. Namun, dengan sens bertarungnya, Haruto mengetahui kalau itu adalah Pleiades yang dicarinya. Haruto mencoba menarik pedang dan menciptakan gempa besar. Dasar laut menjadi retak ketika monster Raja Laut Mati bernama Aegir muncul. Asahi menunjuk wujud Aegir dan mengingatkan sebagai kilasan ingatan yang dilihatnya. Haruto mencoba menebas Aegir namun tidak mempan. Asahi melepaskan tembakan beberapa kali dan membeku saat makhluk itu berniat memakannya. Saat itu sebuah serangan dilepaskan ke arah Aegir dan Satsuki langsung menarik Asahi. Mereka pun terkejut saat mengetahui serangan itu dilesatkan oleh Cliff yang tiba-tiba saja muncul di hadapan. Cliff menebaskan serangan beberapa kali dan mengajak Haruto dan juga yang lain naik ke permukaan. Setelah berada di atas kapal Alwida, ternyata Cliff telah pergi dan meninggalkan pesan kepada ketiganya bahwa dia memiliki urusan di tempat lain. Satsuki dan juga Haruto kembali ke dunia nyata untuk menemui Takanori. Setelah menghabiskan makanannya, Satsuki menanyakan alasan Takanori memanggil mereka. Takanori menanyakan apakah keduanya merasakan sesuatu yang tidak wajar. Setelah Asahi kembali, Satsuki mengungkapkan informasi tentang Asahi menyebar terlalu cepat. Takanori menjelaskan Genosis adalah dalangnya, dan dia belum mengetahui alasan mereka menginjar Asahi. Satsuki kemudian menceritakan pertemuannya dengan Cliff dan pencarian pedang Pleiades yang mereka lakukan. Takanori memikirkan item batu merah dengan gambaran aneh yang diperlihatkan oleh Asahi. Setelah merenungkan semua hal, dia memikirkan kemungkinan bahwa tubuh Asahi masih ada di dunia nyata. Saat itu, pelayan keluarga Takanori muncul dan memberitahu bahwa dirinya telah berhasil menemukan Nozomi. Haruto dan juga Satsuki terkejut mengetahui Takanori diam-diam mencari Nozomi dan menyindir bahwa dialah yang paling menentang membentuk Subaru. Kembali keesokan harinya, Haruto, Satsuki, dan juga Asahi
kembali ke Los Pentagon dengan bantuan Alwida. Cliff tiba-tiba muncul dan menyapa ketiganya. Dia menunjukkan item untuk menghentikan kemunculan musuh. Setelah melemparkannya ke dasar laut, mereka berempat pun menyelam dengan bekerja sama, melancarkan serangan demi serangan. Akhirnya, Aegir pun berhasil dikalahkan. Haruto berniat menarik pedang itu dari tubuh Aegir yang telah dibekukan dengan sihir Satatsuki. Namun tiba-tiba Cliff menikamkan pedang ke punggung Haruto. Asahi berteriak histeris saat tubuh Haruto ambruk bersimbah darah. Saat Haruto membuka mata, dia telah berada di rumah sakit. Asahi muncul dan memberitahu bahwa dia sudah tidak sadarkan diri selama 6 tahun. Setelah game over dari Union Takanori dan juga Sutsuki datang menjenguknya Haruto. Kemudian menanyakan tentang game reunion, namun keduanya tidak memahami hal yang ditanyakan tentang Haruto. Malam harinya, Elysia muncul dan memberitahu bahwa saat ini Haruto berada di dalam dunia Prophet Art Asahi. Dia menjelaskan, sense dalam Union tidak hanya bisa digunakan di dalam game, tetapi juga dapat digunakan di dunia nyata. Di dunia itu, Haruto menerima serangan monster 6 tahun yang lalu dan terkena game over. Sementara di dunia lainnya, Asahi memilih dunia di mana dia menerima serangan itu. Haruto menduga bahwa 6 tahun yang dialaminya adalah dunia yang diciptakan oleh Asahi. Elysia mengatakan, Asahi tidak membuatnya, melainkan memilih satu dari sekian banyak kemungkinan. Dia menjelaskan bahwa Prophet Art bukan teknik melihat masa depan, namun itu adalah teknik untuk membuat pemiliknya mampu memilih satu dari berbagai kemungkinan yang tidak terbatas. Tahu, Union adalah sistem yang dibangun Genosis untuk penelitian dan mendapatkan Prophet Art. Mereka menerapkan tekanan mental kepada Asahi untuk memaksanya membangkitkan sense tersebut. Keesokan harinya, Asahi kembali datang menjenguknya. Gadis itu bercerita tentang Nozomi dan juga Cliff. Namun Haruto memikirkan bahwa dunia itu bukan dunianya. Haruto berjanji kalau dia tidak akan membuat Asahi merasakan kesedihan. Dia akan menghubung ikatan Subaru untuk kembali ke dunia asalnya. Saat Haruto dan juga Asahi saling berpegangan tangan sambil memegang cincin Subaru, dia kembali ke titik awal. Haruto memegang pedang Pleiades dan menyerang Cliff. Satsuki dan juga Asahi bergabung dengan Haruto. Satsuki menanyakan alasan Cliff menyerang Haruto. Cliff pun memberitahu kalau saat ini dirinya adalah musuh Subaru. Namun Haruto sangat mengenal Cliff, dan dia tahu bahwa sosok itu bukan Cliff yang sebenarnya. Dia menerjangkan serangan dan mengungkap sosok bertudung yang menyamar. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Genosis ke-6 yang bernama Holos Kosimon. Dengan kekuatannya, dia membebaskan Aegir dari sihir es Satsuki dan bergabung dengan makhluk tersebut untuk menyerang mereka. Satsuki menggunakan sihir 4 sisinya untuk menyerang Aegir, meski di awal makhluk itu berhasil ditahan. Namun kekuatan Satsuki tidak cukup banyak untuk mempertahankan sihirnya. Aegir menangkap Satsuki dan mengancam jika Haruto menggunakan sense-nya, dia akan membunuh gadis itu. Simon yang berada di dalam Aegir mengatakan, kekuatan Asahi akan bangkit dan menyelamatkan teman-temannya. Saat melihat Satsuki disiksa, bola mata Asahi menyala. Alwida muncul menyelamatkan Satsuki dari cengkraman Aegir. Namun tiba-tiba, sosok Alwida berubah menjadi Cliff. Keempatnya bersiap mengalahkan Simon dengan serangan gabungan. Namun makhluk itu menyerang mereka dengan kekuatan yang sangat besar. Saat serangan telah berakhir, Simon memuji Haruto dan juga Asahi yang dapat bertahan. Haruto kemudian menyadari bahwa Satsuki dan juga Cliff tidak ada di sana. Simon mengatakan, jika Asahi tidak ingin Haruto bernasib sama dengan kedua temannya, dia harus ikut bersamanya. Saat itu Cliff dan juga Satsuki muncul di udara dan melancarkan serangan. Simon terkejut melihat keduanya baik-baik saja tanpa luka. Satsuki memberitahu mereka berhasil melarikan diri dengan elemen anginnya. Sementara Clive mengubah tubuh mereka menjadi kilat untuk menghindari kerusakan. Asahi kemudian memberikan aba-aba kepada Haruto. Setelah dia dilemparkan, Asahi melepaskan tembakan ke dalam mulut Aegir. Mereka kemudian menggabungkan serangan demi serangan yang membuat Simon kewalahan. Haruto kemudian melompat dan menarik Pleiades dari tubuh Aegir. Dia meminta teman-temannya untuk menembakkan serangan,
Dan dengan seluruh kekuatan Subaru yang terserap ke dalam Pleiades, Haruto pun berhasil menarik pedang tersebut dan mengalahkan Aegir. Setelahnya mereka berempat kembali ke atas kapal Cliff dan mendapatkan pecahan kristal merah yang berasal dari Aegir saat makhluk tersebut lenyap. Asahi menerima kristal itu dan saat melihatnya kilasan ingatan, Asahi tersambung ke kepala mereka. Setelah kembali ke daratan, mereka memanggil Takanori untuk bertarung dan membuktikan bahwa yang saat ini bersama mereka adalah Cliff yang asli. Setelah saling menerjangkan serangan, Takanori pun mengakui laki-laki itu adalah Cliff. Haruto juga menunjukkan pedang Pleiades yang telah berhasil didapatkannya kepada Takanori. Di penginapan, Cliff menjelaskan bahwa selama ini dia dan juga Elysia mengawasi mereka semua dalam bayangan. Haruto terkejut karena Cliff ternyata mengenal Elysia. Asahi dan juga Satsuki langsung menatap Haruto dengan curiga dan menanyakan bagaimana dia mengenal Elysia. Haruto menjelaskan bahwa dia bingung menjelaskannya karena Elysia datang dan pergi secara tiba-tiba. Cliff kemudian memberitahu kalau Elysia adalah gadis yang muncul dalam ingatan saat Asahi memegang kristal merah sebelumnya. Haruto menceritakan dunia lain yang diciptakan oleh Asahi saat dia tertikam, namun Takanori tidak percaya dan menganggap Haruto hanya bermimpi. Asahi terdiam dan merenungkan mengapa dirinya memiliki kekuatan untuk memilih masa depan. Cliff menjelaskan kalau Geonosis ingin membangkitkan kekuatan Asahi dan untuk menghentikannya, kekuatan seluruh anggota Subaru harus bangkit. Setelahnya Satsuki dan juga Haruto lockout dari game untuk menemui Nozomi. Mereka terkejut saat mengetahui Nozomi sangat berbeda dengan 6 tahun yang lalu dan telah menjadi seorang model majalah. Nozomi menanyakan bagaimana keduanya mengetahui alamatnya. Haruto menjelaskan Takanori lah yang menemukan alamat Nozomi. Keduanya kemudian menjelaskan tentang game reunion dan meminta Nozomi login. Namun Nozomi menolak karena dia sudah menjauhi game sejak kematian Asahi. Satsuki memberitahu bahwa Asahi masih hidup di reunion. Melihat Nozomi tidak percaya, Haruto meminta Nozomi untuk login untuk membuktikannya. Keesokan harinya mereka kembali ke game dan menunjukkan foto-foto Nozomi sebagai seorang model. Satsuki mengatakan jika menemui Nozomi lagi Takanori, harus ikut bersama mereka. Menu reunion Satsuki kemudian berbunyi dan menerima pemberitahuan event pesta dansa. Saat lockout dari game, Satsuki gelisah di kamar memikirkan pesta dansa tersebut. Dia kemudian meminta Haruto untuk menemuinya di reunion. Haruto menduga Satsuki ingin memberitahunya tentang Nozomi. Namun ternyata dia meminta Haruto mengajaknya ke pesta dansa. Dia kemudian mengungkapkan perasaan sukanya dan meminta Haruto memberinya jawaban saat di pesta dansa. Malam harinya Haruto menerima pesan dari Takanori yang memintanya datang ke makam Asahi. Dia memberitahu dirinya akan mengajak Asahi ke pesta dansa, namun Haruto tidak peduli dan hal itu membuat Takanori kesal. Dia kemudian menghajar Haruto dan mengungkapkan kemarahannya karena 6 tahun yang lalu Asahi melindungi Haruto. Takanori mengakui secara terus terang dirinya akan lebih senang jika Haruto lah yang tewas. Dia memberitahu bahwa dirinya sudah lama menyukai Asahi. Namun Haruto mengatakan Takanori tidak tahu apa-apa tentang Asahi. Bahwa gadis itu ingin pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Haruto memberiahu Asahi berusaha menyembunyikan kesedihannya dan tetap tersenyum karena percaya kepada mereka. Haruto mengatakan, Asahi tidak menginginkan pengorbanan Takanori dan yang diinginkan oleh gadis itu, Subaru bisa kembali. Dia meminta Takanori bersikap dewasa untuk menerima orang yang dibencinya. Takanori berniat menghajarnya kembali. Namun Haruto menangkap tangannya Takanori dan mengakui bahwa dirinya juga menyukai Asahi dan tidak akan kalah dari Takanori. Saat pukulan Haruto mendorongnya jatuh, Takanori berhenti dan mengatakan dia hanya ingin membuat Haruto mengatakan perasaannya. Keesokan malamnya, Satsuki menunggu Haruto datang di depan gedung pesta dansa. Saat Haruto muncul, dia mengetahui jawaban yang akan diberikan laki-laki itu dan melarangnya mengatakan apapun. Dia kemudian mengusir Haruto untuk pergi ke gedung untuk menemui Asahi. Takanori muncul di belakang Satsuki, mengakui penolakan yang diterima keduanya. Takanori pun menawarkan diri untuk pergi bersamanya. Sementara itu di dalam gedung,
Haruto menemukan Asahi, duduk seorang diri. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Haruto pun mengajak Asahi berdansa. Sementara itu di rumahnya Nozomi, mengingat masa lalunya bersama Takaori, dia memutuskan untuk login ke reunion dan berada di pesta dansa. Namun saat melihat Takanori dan juga Satsuki berdansa, Nozomi menyesali keputusannya. Dia berlari keluar untuk lockout, tetapi area di sekitar tiba-tiba menghitam. Dua orang yang mengaku Genosis muncul di hadapan Nozomi. 2 hari kemudian di dunia nyata, Takanori, Satsuki, dan juga Haruto berkumpul. Satsuki menceritakan ibu Nozomi menghubunginya semalam dan memberitahu kalau anaknya menghilang. Di dalam rumah, ibu Nozomi menjelaskan kondisi yang terjadi, dan saat Takanori mengecek, dia mendapati bahwa Nozomi sempat login ke reunion 2 hari yang lalu. Mengingat pesta dansa yang diadakan 2 hari yang lalu, Satsuki memikirkan kemungkinan Nozomi salah paham saat melihatnya bersama dengan Takanori. Setelah menghubungi Cliff yang telah menyelidiki keberadaan Nozomi, dia menjelaskan sinyal yang didapatnya dan memberitahu kalau saat ini Nozomi login ke reunion. Dia pergi ke kota Alto Garden lalu menuju aula besar tempat pesta dansa diadakan. Namun setelah 5 menit Nozomi tiba-tiba pergi, Cliff menjelaskan, berdasarkan sinyal yang dilacaknya saat ini, Nozomi masih berada di reunion dan berada di benteng naga yang ada di dungeon langit. Tidak lama kemudian mereka login ke dalam game dan mengajak Asahi ke benteng naga dengan teleportasi. Takanori memberitahu tempat itu diciptakan dengan sense dunia impian dan merupakan kastil Nozomi. Saat memasuki kastil tersebut, mereka merasa aneh karena Nozomi seharusnya belum bisa menciptakan bangunan itu karena dia baru saja login ke dalam game untuk pertama kali setelah 6 tahun. Takanori meminta semua tetap waspada karena mereka tidak tahu jebakan yang menanti. Tepat pada saat itu lantai yang diinjak oleh Cliff runtuh dan beberapa monster boneka muncul. Asahi meminta Nozomi keluar, namun monster itu tidak peduli dan menyerang Asahi. Mereka berlima menggabungkan kekuatan masing-masing dan berhasil mengalahkan monster-monster tersebut. Saat itu Nozomi muncul bersama dengan 2 anggota Genosis yang bernama Serinthus dan juga Marcion. Nozomi mengatakan dirinya telah bergabung dengan Genosis, dan kastil itu diciptakan dengan gabungan kekuatannya bersama Serinthus Genosis, kembali memunculkan sejumlah monster boneka yang menyerang mereka. Haruto dan juga yang lain langsung melancarkan serangan dan berhasil menghabisi para monster. Namun saat kelimanya menerjangkan serangan masing-masing ke arah Marion, wanita itu menyerap seluruh serangan mereka dalam sekejap. Nozomi menyerang Takanori dan memberitahu kalau hatinya sangat sakit. Satsuki meminta Nozomi sadar dan mengatakan kalau dirinya dan juga yang lain datang untuk menyelamatkannya. Namun Nozomi sangat marah karena Satsuki yang mengetahui perasaannya kepada Takanori malah menyakitinya. Dia mengatakan dirinya sudah memutuskan untuk bergabung dengan Genosis dan akan membalas semua orang yang memberinya rasa sakit. Nozomi pun mengubah sehelai rambutnya menjadi ular yang menggigit Asahi dan membuatnya berteriak kesakitan. Dia mengatakan dirinya hanya akan memberikan mimpi yang menyenangkan kepada Asahi. Nozomi kemudian menghilang bersama Serinthus dan juga Marcion. Segera setelahnya kastil itu pun hancur lebur. Satsuki membawa yang lain keluar dari kastil tersebut menggunakan sihir anginnya. Setibanya di markas Asahi terbangun, dan Haruto memintanya berada di kuil Takanori agar lebih aman. Namun Asahi menolak karena dia hanya merasa nyaman di markas Subaru. Saat Haruto menawarkan diri untuk menginap, Asahi melarangnya karena Haruto memiliki keluarga yang menunggunya. Satsuki memberitahu Takanori telah mengerahkan Illuminati untuk mencari keberadaan Nozomi, namun belum menemukan apapun. Cliff mengatakan dia akan menjaga Asahi di markas karena zona waktu di negaranya tinggal berbeda dengan mereka, dan jam pelajarannya lebih fleksibel. Haruto mengatakan bahwa Cliff seharusnya masih SMA, namun Cliff memberitahu bahwa dirinya lompat kelas dan sudah kuliah. Takanori, Haruto, dan juga Satsuki kembali ke dunia nyata untuk mencari Nozomi.
Meski Takanori sudah menyewa, sejumlah detektif mereka masih belum berhasil menemukan keberadaan Nozomi. Takanori menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Nozomi, namun Satsuki mengatakan dirinya juga bersalah. Dia kemudian memberitahu bahwa pada malam pesta dansa Nozomi melihat dirinya dan juga Takanori yang berdansa dan kemudian salah paham. Satsuki mengatakan Nozomi menyukai Takanori dan para Genosis memanfaatkan rasa cemburu gadis itu. Takanomi pun meminta maaf dan marah kepada dirinya sendiri. Satsuki memberitahu Takanori harus menyampaikan maaf itu kepada Nozomi secara langsung. Tiba-tiba, mereka bertiga merasa pusing dan menyadari kalau waktu telah bergerak sangat cepat. Sesosok laki-laki misterius kemudian muncul tepat di samping Takanori. Laki-laki itu mengatakan untuk memilih dunia yang ideal. Kekuatan Asahi sangat dibutuhkan. Mereka menduga laki-laki itu adalah Genosis dan menggunakan sensenya di dunia nyata. Sesaat setelah laki-laki itu pergi, waktu berjalan normal kembali, mereka kemudian login ke dalam game dan menemukan Asahi yang tertidur. Asahi terbangun dan memberitahu kalau dia baru saja bermimpi buruk. Setelah mendengar cerita dari mereka, Cliff menyimpulkan kalau laki-laki itu adalah Genosis yang disebutkan oleh Elysia dan dapat menggunakan sense di dunia nyata. Tiba-tiba guncangan terjadi di markas, Asahi langsung menyuruh semuanya untuk pergi. Kelimanya berteleportasi ke suatu tempat dan melihat menara roh air putih yang telah mereka selesaikan 6 tahun yang lalu. Mereka meyakini Nozomi lah yang menciptakan menara tersebut. Setelah memasuki menara tersebut, mereka tidak merasakan aura keberadaan monster di sana. Di perjalanan Asahi, mendapatkan penglihatan dan menyuruh Takanori untuk menghindar. Haruto melihat keanehan yang terjadi kepada Asahi dan mengajak semuanya keluar. Satsuki mengingatkan mereka sudah memasuki menara tersebut cukup jauh. Asahi menyangkal bahwa dirinya tidak aneh. Takanori memberitahu kalau Prophet Art Asahi tidak berfungsi dengan baik. Haruto menganggap Asahi terguncang karena markas mereka hancur. Asahi menyangkalnya dan kemudian mengatakan dia akan menyelamatkan Nozomi. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka melihat Nozomi di ketinggian. Asahi meminta Nozomi kembali kepada mereka. Nozomi mengatakan mereka semua terlalu berharap dirinya akan bersedia menjadi teman kembali. Asahi pun menanyakan apa yang terjadi hingga Nozomi tega menghancurkan markas Subaru. Dia mengingatkan tempat itu menyimpan banyak kenangan mereka. Takanori memberitahu kalau Genosis mengendalikan Nozomi dengan semua emosi negatifnya. Namun Nozomi tidak peduli dan memunculkan banyak boneka monster di atas udara sebagai pasukannya. Nozomi menggunakan kekuatannya untuk berubah wujud dan memberitahu saat ini dirinya telah terbebas. Takanori mengatakan yang dirasakan oleh Nozomi bukan kebebasan. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan memberitahu kalau kali ini dirinya akan menyelamatkan Nozomi. Saat itu Serintus dan juga Marsion muncul. Takanori merasa sangat marah atas apa yang dilakukan keduanya kepada Nozomi. Marsion memerintahkan Nozomi untuk menyerang. Haruto dan juga Takanori pun langsung menggunakan kekuatan masing-masing untuk menghancurkan boneka monster. Cliff, Satsuki, dan juga Asahi ikut menggunakan kekuatan mereka untuk melancarkan serangan demi serangan. Asahi kesal karena kemampuan Prophet Art-nya tidak bisa diaktifkan. Tiba-tiba, gigitan ular di lehernya bereaksi dan membuat Asahi berteriak kesakitan. Serintus menggunakan kesempatan itu untuk menyerang mereka dengan sensenya. Satsuki mencoba memberitahu bahwa Nozomi telah salah paham, namun Nozomi tidak mendengarnya dan menerjangkan pukulan yang ditangkap oleh Takanori. Nozomi menyesali keputusannya untuk login, dan dia seharusnya menyimpan Subaru sebagai kenangan. Takanori mengatakan kalau dirinya akan mempertaruhkan nyawa untuk menghentikan Nozomi. Dia mendorong Nozomi dan menghancurkan dinding. Keduanya kemudian terjun ke dasar menara dan terpisah dari yang lain. Ketika Nozomi melancarkan serangan demi serangan, Takanori sama sekali tidak menghindar dan membiarkan dirinya terluka. Dia mengingatkan Nozomi dengan kejadian di masa lalu saat mereka berdua tersesat di dungeon. Saat itu dirinya berkata kalau Nozomi terlalu lama berdiam di dalam cangkang, namun sebenarnya dirinya lah yang tidak bisa keluar dari cangkang.
Takanori memberitahu sejak dulu dia selalu menyukai Asahi dan merasa sakit karena gadis itu tidak pernah melihatnya. Rasa itu tinggal di dalam hatinya dan berubah menjadi sesuatu yang buruk. Nozomi kemudian memberitahu apa yang dilihatnya di pesta dansa. Takanori menjelaskan bahwa malam itu dia dan juga Satsuki hanya saling menghibur karena telah kalah dari Haruto dan juga Asahi. Meski itu hanya kesalahpahaman, Takanori memahami rasa sakit yang dirasakan oleh Nozomi dan benar-benar meminta maaf. Namun bagi Nozomi, semuanya sudah terlambat. Karena saat ini dirinya sudah terlihat buruk di mata Takanori. Dia kemudian mendorong Takanori dengan serangannya. Takanori menggunakan sense ilahinya dan menghalau semua serangan Nozomi. Dia berdiri di hadapan Nozomi dan mengungkapkan kemarahannya kepada dirinya sendiri. Saat Takanori memeluk Nozomi, dia menghancurkan kegelapan yang merasuki gadis itu dan mengembalikan Nozomi seperti semula. Nozomi merasa malu karena dia sudah melakukan kesalahan besar. Namun Takanori tidak peduli dan mengatakan setelah peristiwa itu, dia menyadari kalau Nozomi adalah bagian dari dirinya dan dia ingin selalu bersama dengan Nozomi. Saat Takanori mengajak Nozomi kembali ke teman-temannya, dia pun panik mengetahui apa yang terjadi kepada Asahi. Di sisi lain, Serintus dan juga Marsion mengetahui bahwa Takanori telah menyadarkan Nozomi. Meski begitu keduanya tidak khawatir, karena Nozomi telah menyelesaikan tugasnya. Keduanya melancarkan serangan demi serangan ke arah Haruto dan juga yang lain. Mereka tidak tinggal diam, dan membalas serangan tersebut dengan kekuatan masing-masing. Tiba-tiba bola mata Asahi menggelap, dan dia berbicara tanpa kendali menyuruh Haruto, Satsuki dan juga Cliff untuk bergerak mengikuti arahannya. Mengetahui sesuatu yang aneh, Haruto mengguncang Asahi untuk menyadarkannya. Namun yang ada di depan mata Asahi, Haruto sedang menebaskannya dengan pedang. Asahi pun melepaskan tembakan tepat ke dada Haruto. Begitu tersadar, Asahi bingung membedakan mimpi dan juga kenyataan. Dia pun langsung berlari ke arah Haruto yang terkapar. Rupanya ini adalah rencana Serintus dan juga Marsion untuk menghancurkan hati Asahi agar kekuatan gadis itu bangkit sepenuhnya. Saat Asahi berteriak histeris, Serintus menggunakan kekuatannya untuk mengurung Asahi. Cliff berusaha menahan seluruh serangan yang dilancarkan ke arah mereka dan meminta Satsuki menyembuhkan Haruto. Namun sihirnya tidak bekerja dan hanya bisa menunda penurunan kekuatan Haruto. Ketika Clive mulai kewalahan menangani serangan tersebut, Elysia datang membantunya. Saat itu heksahedron yang digunakan oleh Serintus untuk mengurung Asahi hancur berkeping-keping. Sementara Haruto tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan kekuatannya yang membara. Dia mendatangi Asahi yang telah kembali menjadi dirinya. Menyadari seluruh Subaru telah berkumpul, Serintus menyarankan Marsion untuk melarikan diri. Namun Marsion menolak karena itu akan membuatnya malu. Haruto menyerang keduanya dan bertekad membalas apa yang telah dilakukan keduanya kepada Asahi. Marsion menggunakan kekuatannya untuk menciptakan pelindung yang menghalau semua serangan Haruto. Namun Haruto belum berhenti, dia menggunakan kekuatannya yang lebih besar untuk menghancurkan pelindung tersebut dan mengalahkan keduanya. Setelahnya, Nozomi meminta maaf kepada Asahi, namun Asahi memeluk Nozomi dan mengungkap kebahagiaannya karena temannya telah kembali. Nozomi pun menangis terharu melihat Asahi berdiri di hadapannya. Asahi memberitahu dirinya bukan hantu dan juga memiliki kaki. Satsuki bergabung dan menangis bahagia karena Nozomi telah kembali bersama mereka. Setelah berterima kasih kepada Elysia karena menyelamatkan mereka, Elysia memberikan sarung Pleiades yang terjatuh di Los Pentagon kepada Haruto. Mereka melihat 7 bintang yang ada di Pleiades, memberitahu Subaru bukan sistem bintang melainkan gugus bintang yang terkadang seperti 6 dan terkadang seperti 7. Dan karena itu ada banyak legenda tentang Subaru di seluruh dunia. Saat mereka berniat bertanya lebih lanjut, Elysia rupanya telah menghilang. Beberapa hari kemudian, mereka semua kembali berkumpul di reunion. Asahi berlari menghampiri teman-temannya yang tampak bersemangat. Haruto mengumumkan kalau hari ini adalah aksi pertama mereka setelah Subaru kembali. Cliff mengungkapkan dia baru saja menemukan event yang menarik
Namun Takanori menyarankan mereka harus memperbaiki markas terlebih dahulu. Nozomi menawarkan diri untuk membangun markas mereka menjadi lebih manis. Asahi pun bersorak dan akan membantu Nozomi. Mereka berenam mengucapkan janji Subaru dan berjanji menjadi legenda bersama. Dan cerita pun bersambung. Jika kalian menyukai cerita film ini, silahkan tonton video lainnya juga ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. あの日見てた夢のかけら今